Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan kelima ilmu pelajaran datar, yaitu kita membahas tentang haluan serong atau haluan asimutal. Baik, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe, segera subscribe, kemudian like, share, komen, dan nyalakan lonceng sehingga tidak tertinggal materi ini. Haluan serong atau haluan asimutal berarti berlayar mengalami perubahan lintang atau delta lintang tidak sama dengan 0 dan mengalami perubahan delta bujur atau delta bujur tidak sama dengan 0. Haluan asimutal lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Antara 1 derajat sampai 89 derajat. Bukan haluan utara selatan dan bukan haluan timur barat. Kita lihat haluan dibagi dalam 4 kuadran, yaitu utara timur, utara barat, utara timur, utara barat, selatan timur, dan selatan barat. Jadi ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4, di mana haluan ini hanya 90 derajat maksimal. Karena kita daftar ilmu pelajaran adanya hanya 1 sampai 89. Baik. Kita lanjutkan. Haluan asimutal berarti haluan lebih besar dari 1 derajat, kurang atau sama dengan 89 derajat. Jadi haluan asimutal berarti haluan yang lebih besar atau sama dengan 1 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 89 derajat. Karena di dalam daftar ilmu pelajaran hanya ada haluan 1 derajat sampai 89. Jadi ini ada di daftar 1, di halaman semakin ke kanan, 1, 2, 3 sampai 45. Kemudian yang di bawah dari 45 sampai halaman 89. Jadi ini yang mendasari kita membuat haluan asimutal. Bagian atas ini 1 sampai 45 dan bagian bawah 45 sampai 89. Jadi ada 45 halaman, yang atas 1 sampai 45, yang bawah 45 sampai 89. Ya. Ini sehingga dalam arah 360 derajat dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 antara utara dan timur, yaitu 1 derajat sampai 89 derajat timur. Jadi utara ke timur. Ini ada 1 sampai 89 derajat. Kuadran 1 terdiri dari 89 derajat. Jadi satu haluan sebenarnya, contoh haluan sebenarnya 1 derajat. Haluan asimutalnya adalah utara 1 derajat timur. Dan haluan sebenarnya 2 derajat. Haluan asimutal utara 2 derajat timur. Kemudian haluan sebenarnya 3 derajat. Haluan asimutalnya sama dengan utara 3 derajat timur. Haluan sebenarnya 4 derajat, haluan asimutal utara 4 derajat timur. Haluan sebenarnya 5 derajat sama dengan haluan asimutal utara 5 derajat timur. Dan seterusnya sampai dengan
haluan 89 derajat atau haluan asimutalnya utara 89 timur. Jadi kesimpulannya tidak ada beda antara haluan asimutal dan sebenarnya. Jadi ini tidak ada sama, tidak ada perbedaan. Jadi hanya menambah yang depan U, yang belakang T, karena haluan sebenarnya itu. Kuadran 2, antara utara, arah utara dan arah barat, antara utara dan barat. Ini kuadran 2, yaitu dari 271 sampai dengan 359. Nah, di sini, tapi nyebutnya tentu dari arah utama. Arah utama adalah utara, arah berikutnya adalah barat. Jadi nyebutnya utara barat, bukan barat utara, tapi utara barat. Kemudian kuadran 2 terdiri 89 derajat. Yaitu kuadran 1, kuadran 2, arah sebenarnya 359. 359, maka haluan asimutalnya sama dengan utara 1 derajat barat. Arah sebenarnya 358 derajat, haluan asimutalnya utara 2 derajat barat. Haluan sebenarnya 357 derajat, haluan asimutalnya utara 3 derajat. Haluan sebenarnya atau arah sebenarnya 356 derajat, haluan asimutalnya adalah utara 4 derajat barat. Demikian seterusnya sampai di haluan sebenarnya atau arah sebenarnya adalah 271 derajat, sama dengan utara 89 barat haluan asimutalnya. Jadi kesimpulan untuk mencari haluan asimutal pada haluan utara barat atau kuadran 2 ini dengan rumus yaitu haluan asimutal sama dengan 360 derajat dikurang haluan sebenarnya. Contoh, haluan sebenarnya 300 derajat, maka haluan asimutal sama dengan 360 derajat dikurangi 300, sama dengan utara 60 derajat barat. Ya, berikutnya. Kuadran 3 antara arah selatan dan timur. Antara selatan dan timur. Antara 91 derajat sampai dengan 179 derajat. Kuadran 3 ini terdiri 89 derajat juga, yaitu arah sebenarnya 179 derajat, haluan asimutalnya selatan 1 derajat timur. Arah sebenarnya 178 derajat, haluan asimutalnya sama dengan selatan 2 derajat timur. Arah sebenarnya 177 derajat, haluan asimutalnya selatan 3 derajat timur. Demikian seterusnya sampai dengan haluan 90 derajat. Haluan sebenarnya 91 derajat sama dengan haluan asimutal selatan 89 derajat timur. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mencari haluan asimutal pada kuadran 3 ini, arah selatan timur adalah haluan asimutal sama dengan 180 derajat dikurangi haluan sebenarnya. Contoh, haluan sebenarnya 100 derajat, maka jawabnya haluan asimutal sama dengan 180 derajat dikurangi haluan sebenarnya, maka ketemu haluan sebenarnya adalah selatan 80 derajat timur. Demikian di kuadran 3. Kemudian pada kuadran 4 antara arah selatan dan barat.
selatan barat kuadran 4 antara 181 derajat sampai dengan 269 derajat. Jadi kuadran 4 ini terdiri dari 89 derajat juga. Arah sebenarnya 181 derajat, haluan azimutal sama dengan selatan 1 derajat barat. Arah sebenarnya 182 derajat, haluan azimutalnya sama dengan selatan 2 derajat barat. Arah sebenarnya 183 derajat, haluan azimutalnya selatan 3 derajat barat. Demikian seterusnya hingga arah sebenarnya 269 derajat sampai 269 derajat sama dengan selatan, haluan azimutalnya adalah selatan 89 derajat barat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada kuadran 4 ini untuk mencari haluan azimutal dengan rumus haluan azimutal sama dengan haluan sebenarnya dikurangi 180 derajat. Jadi contoh haluan sebenarnya 200 derajat. Ditanya haluan azimutal, maka haluan azimutalnya sama dengan 200 derajat dikurangi 180 derajat. Haluan sebenarnya sama dengan selatan 20 derajat barat. Demikian pembagian azimutal. Baik, kita lanjutkan yang disebut dengan haluan serong, yaitu yang mengalami perubahan lintang maupun perubahan bujur. Jadi dalam tempat tolak ini atau haluan serong atau haluan miring atau haluan sembarangan. Tempat tolak ke tempat tiba. Kalau kemarin lintang berarti tidak mengalami bujur. Kemudian timur barat berarti mengalami perubahan bujur tanpa mengurangi perubahan lintang. Jadi utara selatan tidak mengalami perubahan bujur, hanya mengalami perubahan lintang. Timur barat tidak mengalami perubahan lintang, tapi hanya delta bujur. Kemudian haluan miring atau haluan serong yaitu mengalami perubahan lintang dan perubahan bujur. Jadi ini bedanya haluan serong. Jadi kita hari ini membahas tentang haluan serong. Haluan antara 1 derajat sampai dengan 89 derajat, tentu saja haluan azimutal. Ya, kita lihat bahwa ini adalah sudut atau haluan, kemudian ini adalah simpang, ini delta lintang, ini jauh atau jaraknya. Sedang delta bujurnya di khatulistiwa ngukurnya. Jadi delta bujur di khatulistiwa yang di bujur ini disebut simpang, kemudian ini adalah jauhnya atau jaraknya. Sedang alfa ini adalah haluannya. Jadi haluan untuk yang kita cari segitiga ini. Jadi sekali lagi yang sisi tegak adalah delta lintang, yang mendatar ini simpang, yang miring adalah jarak. Kemudian sudutnya adalah haluan. Di mana simpang sama dengan delta bujur dibagi sekan lintang menengah. Karena lintangnya berbeda tempat antara titik tolak, titik tiba. Berarti ada tengah-tengah lintang menengah. Atau delta bujur sama dengan simpang kali sekan lintang menengah. Jadi simpang sama dengan delta bujur dibagi sekan lintang menengah. Dan 2 bujur, delta bujur sama dengan simpang kali sekan lintang menengah. Kemudian berikutnya tangan haluan sama dengan simpang dibagi delta lintang.
Jadi untuk mencari ini, tangan haluan sama dengan simpang dibagi dengan delta lintang. Simpang dibagi delta lintang. Jadi delta lintang atau delta lintang sama dengan jauh kali cos haluan. Jauh kali cos haluan, kali cos ini. Ya, ini makanya kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung delta lintang, delta bujur, simpang, haluan dengan rumus ini. Kemudian simpang sama dengan jauh kali sin haluan. Simpang sama dengan jauh kali sin haluan. Kemudian jauh sama dengan simpang kali sekan haluan. Maka ini rumus umum yang bisa kita gunakan untuk mencari delta lintang, delta bujur, jauh, simpang maupun haluan. Tapi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan daftar. Kalau pakai kalkulator, enggak terlalu mikir supaya pikirannya lebih encer, maka harus latihan hitung-hitungan. Kemudian kita akan mencari haluan dan jauh jika delta lintang, tempat tolak, dan tempat tiba diketahui. Kita mencari haluan dan jauh jika tempat tolak dan tempat tiba diketahui. Contoh soal 1. Diketahui tempat tolak 12 derajat 43,2 menit utara, 114 derajat 41,7 menit barat. Tempat tiba 14 derajat 29,6 menit utara, 116 derajat 20,4 menit barat. Dan ini tempat tibanya, lintangnya juga lebih besar, bujurnya juga lebih besar. Jadi nanti delta lintangnya adalah utara, delta bujurnya barat. Kemudian ditanya haluan dan jauhnya. Dijawab yang pertama, kita harus mencari delta lintang dan delta bujur. Kita tulis tempat tolak, kemudian tempat tiba. Kemudian kurangkan. Karena yang besar bawah tempat tiba, berarti tempat tiba kurangi tempat tolak. Jadi bawah kurangi atas. Dan maka diperoleh delta lintang adalah 1 derajat 46,4 menit utara. Jadi belajar dari kecil ke besar berarti penyebutnya sama dengan lintangnya. Kemudian dari bujur yang kecil ke bujur yang besar, maka delta bujurnya sama dengan penyebut dari bujurnya. Jadi bawah kurang atas, maka ketemu delta lintang 1 derajat 46,4 utara dan delta bujurnya 1 derajat 38,7 menit barat. Jadi delta lintang sama dengan 1 derajat 46,4 menit utara atau sama dengan 106,4 menit. Delta bujurnya 1 derajat 33,6 menit barat atau 98,7. 2. Carilah lintang menengah atau LM dengan rumus lintang menengah sama dengan lintang tolak ditambah atau dikurangi dari setengah delta lintang, atau lintang menengah sama dengan lintang tolak ditambah lintang tiba dibagi 2. Jadi di mana lintang tolak, lintang menengah sama dengan lintang tolak ditambah lintang tiba dibagi 2. Lintang menengah sama dengan lintang
tolak ditambah lintang tiba dibagi 2 atau setengah delta lintang. Lintang tolak ditambah setengah delta lintang. Ya, contoh di soal tadi 12 derajat 40,2 menit utara. Kemudian delta lintangnya 113,2 menit utara. Maka ini dibagi 2 ditambah ini, maka ketemu lintang menengahnya adalah 12 derajat 40,2 menit utara ditambah 56,6 menit utara. Maka lintang menengahnya ketemu 13 derajat 36,8 menit utara. Lintang menengah digunakan untuk mencari di daftar 3. Jadi ini mencari daftar 3 karena lintang menengah tadi berangkat dan tolaknya lintangnya berbeda. Kemudian bukalah daftar ilmu pelajaran 3 halaman 54 yang terdiri seperti ini. Ini lintang, kemudian ini ada angka 1 sampai 9. Jadi kita lihat seperti ini, kemudian perhatikan pada bagian atas ini. Kita perjelas saja supaya kebaca. Ya. Ini ada angka 1 sampai 789 karena yang kita butuhkan di 70 di 789. Kemudian lihatnya di lintang yang kita cari adalah di 12 derajat, di 13 sampai 14, 13.30 sampai dengan 14. Yang kita cari di sini nanti kita perjelas. Yang kita cari ini. Baik, selanjutnya kita buat tabel seperti berikut. Ini delta bujur, simpang pada 13.30 dan simpang pada 14 derajat. Karena ini ada 13, 30 sama 14. Yang kita lihat ini, yang kita cari adalah 13.33. Jadi kita harus mencari yang kiri kanan. Kemudian delta bujurnya tadi ada 98,7. Makanya kita pecah menjadi 90, ini 8, 0,7. Supaya mudah mencarinya. Kemudian perhatikan pada angka 90. 90 pada lintang 13.30 dan lintang 14 derajat. Kita lihat di angka 9 ketemunya angka 8,751. Karena ini 90 berarti kalikan 10. Karena yang diketemukan di 9. Berarti untuk 90 ini kali 10. 8,751 kali 10 ketemu 87,51. Sedang yang lintang 14 derajat sama dengan 8,733 kali 10 ketemu 87,33. Baik, kita lanjutkan pada delta bujur 8 mil, 8 menit. Yaitu kita cari di ini ketemu di 7,79 dan 7,76. Itu yang pada 14 derajat, yang 13 derajat 7,779. Karena ini 8 berarti dikalikan 1, ditulis atau alias ditulis apa adanya. Ya, kita sudah masukkan, kemudian kita cari di angka 7. Angka 7, 0,7 disimpang 0, di delta bujur 0,7. Kita cari ini ketemu ya 6,807 pada lintang 13
30 dan lintang 14 6,792. Karena 0,7 berarti dikalikan 0,1 karena yang ketemu di 7. Jadi ditulis 0,6807 ini dikalikan 0,1. Demikian juga yang ini dikalikan dengan 0,1 ketemu 0,6792. Kemudian dijumlahkan. Kita jumlahkan, maka diperoleh pada simpang pada lintang 1330 adalah 95,9697 dan pada simpang pada lintang 14 derajat adalah 95,7712. Ya. Peroleh ini, kemudian yang kita cari adalah di lintang 36,8. Ya, yang kita cari di lintang 36,8. Berarti letaknya di tengah-tengah, di kurang lebih sini. Makanya kita cari dengan interpolasi. Jadi sama dengan 95. Ini 95,9697 dikurangi karena ke kanan ini kecil, lebih kecil, berarti minus di dalam kurung 1336, berarti 1336 yang kita cari dikurangi 1330 dibagi 14 derajat dikurangi 13 derajat 30 tutup kurung kali 95,9697 dikurangi 95,7712. Jadi ini dikurangi ini tutup kurung sama dengan diperoleh 95,83472 sama dengan 95,8. Kita bulatkan satu digit aja. Jadi kita sudah ketemu simpang pada lintang 13 derajat 36,8. Yaitu simpangnya 95,8 menit. Selanjutnya kita mencari tangan haluan untuk masuk ke daftar 1. Tangan haluan sama dengan delta lintang dibagi simpang. Delta lintang dari perhitungan pertama tadi diperoleh 95,8 dibagi 106,4 sama dengan 0,09. Kemudian kita cari daftar 1, cari tulisan pojok kanan atas atau pojok kiri bawah yang tertulis tangan sama dengan. Ya, ini ada tulisan tangan sama dengan 42 derajat 0,900 diperoleh di daftar 1 ini ternyata haluan 42 derajat. Haluan 42 derajat. Kemudian arah dikasih utara 42 derajat barat. Utara berasal dari delta lintangnya dan barat berasal dari delta bujurnya. Jadi utara 42 derajat barat. Jadi haluannya utara 42 derajat barat atau sama dengan 318. Haluan sebenarnya 318. Haluan asimutal utara 42 derajat barat. Jadi kita haluan sudah dijawab, tinggal kita mencari jauh. Kemudian dari daftar ini kita peroleh seperti berikut bahwa ini jauh. Kita cari di simpang 104
adanya 106,3, adanya 106,3 yang kita cari 106,4. Jadi di tengah-tengah di sini, maka kita akan mencari jauh dengan interpolasi. Baik, setelah itu kita cari haluannya. Ini boleh dicari dari lintang, delta lintang, atau dari delta bujur. Tapi haluan ini tentu tidak bisa tengah-tengah karena sulit untuk membaca di kompas itu haluan yang setengah-setengah. Sebetulnya sampai sini kita udah bisa tentukan 106,4 lebih dekat ke 106,3. Jadi ya, jauhnya adalah 140 ini. Kemudian delta lintangnya tadi dari soal ada 95,8. Ini memang ada perbedaan di sini 90. Makanya adanya di tengah-tengah. Tapi haluan tidak perlu tengah-tengah. Tapi untuk menghitung, baiklah kita cari dengan menghitung. Kita tadi sudah memiliki ini. Kemudian tariklah garis dari 106,4. Ya. Tadi yang ada 106,3 dan 107,0. Jadi letaknya di tengah-tengah ini. Kemudian diperoleh yang mendekati ini. Ini yang mendekati. Jadi ini jauh perubahan lintang atau delta lintang dan ini simpang. Maka jauh sama dengan 143 ini. 143 kita mencari jauhnya, kita interpolasi dengan menggunakan angka-angka yang ada. 106,4 yang kita cari dikurangi 106,3 yang ada, kemudian dibagi 107,0 dikurangi 106,3. Tutup kurung kali 144 dikurangi 143. Sama dengan 143,1 derajat. Maaf, 143,1 mil. Jadi itu jawabnya untuk jauhnya. Jauhnya 143,1 mil. Jadi haluannya adalah 318 derajat dan jauhnya 143,1 mil. Demikian untuk contoh soal kali ini. Dan 2 yaitu mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan, dan jauh diketahui. Contoh soal 2, diketahui tempat tolak 24 derajat 43,2 menit selatan, 134 derajat 41,7 menit timur. Haluan 165 derajat dan jauhnya 131,2 menit. Ditanya tempat tiba. Jawab. Yang pertama adalah rubahlah haluan menjadi haluan asimutal. Karena 165 berarti selatan timur. Karena selatan timur artinya 180 derajat dikurangi haluan sebenarnya sama dengan selatan 15 derajat timur. Yang kita gunakan adalah untuk dalam perhitungan adalah selatan 15 derajat timur. Asalnya tadi 180 derajat dikurangi 165 derajat. Kemudian bukalah daftar ilmu pelajaran 1.
yaitu pada haluan 15 derajat. Ini haluan 15 derajat, tulis di sini. Kemudian kita sudah memiliki, karena yang dicari ada haluan ini, maka kita cari di jauh, perubahan lintang, dan simpang. Ya, maka sebaiknya kita lihat diperjelas di halaman berikut. Cari delta lintang pada jauh 66,5 atau yang mendekati. Karena di daftar ini adanya tentu hanya 66 dan 67. Ini kita perjelas, yaitu di jauh 66, 67, perubahan lintangnya adalah 63,8 dan 64,7, serta simpangnya 17,1 dan 17,3. Letak yang kita cari di tengah-tengah, baik perubahan lintang maupun simpang. Ya, kemudian kita sudah temukan ini, maka kita cari langkah berikutnya, delta lintang atau perubahan lintang pada jauh 66,5. Rumusnya 63. Ini 63,8. 63,8. Di sini yang kita cari 63 sama 64,7. Maka kita cari di jauh di 66,5 di sini. Berarti ini cari tengahnya ini dengan rumus 63,8 ditambah 3,8 ditambah 66,5 yang kita cari dikurangi 66 dibagi 67 kurangi 66 kali 64,7 dikurangi 63,64,7 dikurangi 63,0. Kemudian diperoleh sama dengan 64,1 atau delta lintang sama dengan 1 derajat 4,1 menit selatan. Selatan karena haluannya selatan 15 timur. Jadi delta lintangnya sama dengan 1 derajat 4,1 menit selatan. Kemudian carilah simpang pada jauh 65. Caranya rumusnya tadi sama, berarti 17,1 ditambah sama 66,5 yang kita cari jauhnya dikurangi 66 dibagi 67 kurangi 66 kali 17,3 dikurangi 17,1. Sama dengan simpangnya adalah 17,2 menit. Jadi kita sudah mempunyai delta lintang, kemudian mempunyai simpang. Setelah itu kita mencari lintang menengah. Lintang menengah rumusnya adalah lintang tolak ditambah setengah kali delta lintang. Atau lintang menengah sama dengan lintang tolak ditambah lintang tiba dibagi 2. Ya, kemudian lintang menengah sama dengan 24 derajat 43,2 ini di soalnya, kemudian ditambah delta lintang tadi sudah kita tulis atau boleh ditulis menitnya tadi 64 derajat, 1, kemudian dikalikan setengah artinya dibagi 2. Jadi 24 derajat 43,2 dibagi setengahnya dari 1 derajat 4,1 atau 64,1, maka ketemunya adalah lintang menengahnya 25 derajat 15,3 menit. Ini yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam daftar. Kemudian bukalah daftar ilmu pelajaran 2 halaman 48 seperti di bawah ini. Kita lihat di bawah adalah lintang, kemudian mil simpang. Kemudian yang kita cari di lintang 25 derajat dan lintang 25 derajat 20. Yang kita perjelas. Baik, selanjutnya nomor 8. Buatlah
tabel seperti berikut, yaitu delta bujur pada lintang 25 derajat, karena yang tahu ada 5 derajat, dan delta bujur pada lintang 25 derajat 20. Kemudian dari ini kita lihat di simpangnya adalah 17,2. Kita tulis 10, 7, 0,2. Jadi kalau ditambah adalah 17,2. Kita yang akan cari, kemudian lihatlah carilah delta bujur pada simpang 10 dan lintang 25 dan 25, 20. Maka ini diperoleh 1,103 pada lintang 25 derajat dan lintang 25 derajat 20 pada 1,106. Karena 10 maka dikalikan 10 maka ketemu 11,03 dan 11,06. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya 1103 dan 1106. Kemudian kita cari pada delta bujur pada simpang 7. Simpang 7, 7,724 dan 7,745. Karena 7 kita tulis apa adanya, tidak perlu dikalikan apapun. Jadi yang hasil dari tabel langsung kita masukkan ke dalam tabel. 7,724 dan 7,745. Kemudian kita cari di 2. Pada 0,2 kita cari 2, ketemu 2,07 dan 2,207 dan 2,213. Kemudian dikalikan 0,1 karena ini 0,2. Jadi kita kalikan 1 karena 2-nya udah ketahuan. Berarti untuk ketemu 0,2, angka 2 dikalikan 0,1. Ketemu ini, kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Ya, jadi 0,2207 dan 0,2213. Kemudian jumlahkan, maka diperoleh angka 18,9447 pada lintang 25 derajat, diperoleh delta bujur 18,9447, 18,9447, dan pada lintang 25 derajat 20, delta bujur diperoleh 19,0263. Yang kita cari di tengah-tengahnya situ. Yang kita cari di lintang 25 derajat 15,3 di sini 2. Kemudian untuk mencari itu maka kita interpolasi. Caranya delta bujur 18,9447 ditambah di dalam kurung 25, 15,3 yang kita cari dikurangi yang diketahui 25 derajat, tutup kurung dibagi 25 derajat 20 dikurangi 25 derajat, tutup kurung kali 19,94 1894 47. Saya ulangi, 19,0263 dikurangi 18,9447. Ya. Jadi kemudian dikalikan ini, maka ini adalah plus. Ini plus karena yang kanannya lebih besar. Ini delta bujur sama dengan 18,9447 ditambah dalam kurung ini 25 derajat
15,3 dikurangi 25 derajat, tutup kurung dibagi 25 derajat dikurangi 25 derajat 20 menit dikurangi 25 derajat, tutup kurung kali 19,0263 kurangi 18,9447 tutup kurung, maka diperoleh hasil adalah 0 derajat 19,0 timur. Jadi boleh 18,944 ditambah 15,3 per 20 kali 0,0816 sama dengan 19 menit timur. Untuk 0 derajat 19 menit timur. Karena haluannya selatan timur, maka ini simpangnya adalah timur. Baik, kita sudah memiliki delta bujur yaitu 19,0 menit. Sekarang kita ditanya untuk mencari tempat tiba. Kita tadi sudah memperoleh delta lintang dari daftar yang satu tadi diperoleh 1 derajat 4,1 menit selatan dan delta bujurnya 19,0 menit timur. Ya, ini haluannya kan selatan 15 timur, makanya delta lintangnya selatan, delta bujurnya timur. Kemudian jadi tempat tiba sama dengan tempat tolak ditambah delta lintang dan delta bujur. Kita tambah delta lintang dan delta bujur. Karena sanama maka ditambahkan. Kalau tidak senama berarti yang besar dikurangi yang kecil. Karena ini senama tinggal ditambahkan maka ketemu tempat tiba. Tempat tiba adalah 25 derajat 47,3 menit selatan, 135 derajat 0,7 menit timur. Demikian untuk mencari tempat tiba. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.